Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Abdul Azim Al-Ghoyami. Kini memasuki acara yang keempat, yaitu penampilan uji tahfidzul Quran wisudawan santri Raudhatul Quran yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Mahin Zufar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tauhid qa'idatal Islam wa aslah wa ra'sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sesi penampilan uji tahfidzul Quran para wisudawan Raudhatul Quran Jombang yang akan diuji oleh hadirin wali santri beserta tamu undangan yang kami hormati. Kepada 20 wisudawan yang terpilih, kami persilahkan untuk maju ke atas panggung. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para wali santri dan tamu undangan untuk menguji tahfidz kepada para wisudawan yang terpilih. Uji yang pertama, kami berikan kesempatan kepada para wali santri dengan kuota 3 pertanyaan. Kami persilahkan kepada wali santri yang pertama untuk mengajukan 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kepada Ananda Usama, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطل عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Hasbuk. Barakallah. Terima kasih kepada Ananda Usama yang sudah menjawab pertanyaan. Kami persilahkan kepada wali santri yang kedua untuk mengajukan 1 pertanyaan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kepada Ananda Ilyas Al-Athari, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Barakallah. Terima kasih kepada Ananda Ilyas Al-Athari yang sudah menjawab pertanyaan. Kemudian kuota yang terakhir kami persilahkan kepada wali santri yang ketiga untuk mengajukan satu pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kepada Ananda Fauzan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك منه مريب. Hasbun. Barakallah. Terima kasih kepada Ananda Fauzan yang sudah menjawab pertanyaan. Uji yang kedua kami berikan kesempatan kepada para tamu undangan dengan kuota 2 pertanyaan. Kami persilahkan kepada tamu undangan yang pertama untuk mengajukan 1 pertanyaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Kepada Ananda Hammam kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Hasbuk. Barakallah. Terima kasih kepada Ananda Hammam yang sudah menjawab pertanyaan. Kami persilahkan kepada tamu undangan yang kedua untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Kepada Ananda Hafid Izzuddin kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Hasbuk. Barakallah. Terima kasih kepada Ananda Hafid Izzuddin yang sudah menjawab pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai sesi uji tahfidz wisudawan Ponpes Rodotul Quran. Kepada para wisudawan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara prosesi wisuda bagi wisudawan tahfidzul Quran Pondok Pesantren Raudhatul Quran Jombang. Sesi yang pertama, prosesi wisuda santri Raudhatul Quran yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran, Bapak Samiono Abdullah hafizahullah taala, kami persilahkan kepada beliau untuk maju ke atas panggung. Kepada para wisudawan, kami harap untuk naik ke atas panggung sesuai urutan panggilan.
Wisudawan yang pertama yaitu Abi Aqila Muhan. فالله يعلم كم جهدت بحفظها والله ربك واهب الأفضال ولربما في الأرض كنت متعتعا وكتبت عند الله أعظم تالي. Wisudawan yang kedua yaitu Ananda Ahmad Firdaus. فاحفظ وإن حوصرت بالأثقال في صحبة القرآن لست بخائب بل أنت مأجور بأية حال ما ضر سعيك إن بقيت متعتعا. Wisudawan yang ketiga yaitu Ananda Ahmad Syadid Husaini. وملازما للحفظ في يسر وفي عسر وعند تقلب الأحوال فلعل في تكرار وردك خيرة يا صابرا يجزى بلا مكيال ليرق قلبك من تدبر Wisudawan yang keempat yaitu Ananda Fahrizal. ولعل ربك إن رآك مجاهدا تسعى إلى الإتقان دون ملال ناداك في يوم القيامة شاكرا وحباك بالتكريم والإجلال اقرأ ورتل ثم ترقى ماهرا. Wisudawan yang kelima yaitu Ananda Fauzan. ومتوجا تاج الوقار يزينه در وياقوت وحسن لآلي بيديك بذل الجهد دون توقف ولربك التدبير في الآجال فإذا قسى ذي القول شيخك مرة ورآك نسيا بالي الأقلال. Wisudawan yang keenam yaitu Ananda Hammam Abdul Azim Al-Ghayami. بصحائف الأعمال أمسك دموعك لا ترقها عنده وارجع إلى مولاك بالإذلال وافرح بحرف نلته وبآية تنجيك يوم الدين من أغلال. Wisudawan yang ketujuh yaitu Ananda Haris bin Aryo. والله ربك واهب الأفضال ولربما في الأرض كنت متعتعا وكتبت عند الله أعظم تالي أجر الدؤوب على التلاوة عالي فاحفظ وإن حوصرت بالأثقال في صحبة القرآن لست بخائب بل أنت مأجور بأية حال. Wisudawan yang kedelapan adalah Ananda Hasan Fuadi. متعتعا ما دمت مجتهدا بلا إهمال وملازما للحفظ في يسر وفي عسر وعند تقلب الأحوال فلعل في تكرار وردك خيرا. Wisudawan yang kesembilan adalah Ananda Ilyas Al-Athari. ليرق قلبك من تدبر آية حتى تزول جوامد الأقفال ولعل ربك إن رآك مجاهدا تسعى إلى الإتقان دون ملال ناداك في يوم القيامة شاكرا وحباك Wisudawan yang ke-10 adalah Ananda Muhammad Abdul Aziz. اقرأ ورتل ثم ترقى ماهرا تتلو كتاب الله باسترسال ومتوجا تاج الوقار يزينه در وياقوت وحسن لآل. Wisudawan yang ke-11 adalah Ananda Muhammad Diyaul Haq. توقف
ولربك التدبير في الآجال فإذا قسى بالقول شيخك مرة ورآك نسيا بالي الأقلال وتكاثرت أخطاء سردك عنده وتربعت بصحائف Wisudawan yang ke-12 adalah Ananda Muhammad Hafid Izzuddin. لا ترقها عنده وارجع إلى مولاك بالإذلال وافرح بحرف نلته وبآية تنجيك يوم الدين من أغلال فالله يعلم كم جهدت بحفظها والله ربك واهب الأفضال ولربما في الأرض كنت متعتعا وكتبت Wisudawan yang ke-13 adalah Ananda Muhammad Ilyas Abdullah. أجر الدؤوب على التلاوة عالي فاحفظ وإن حوصرت بالأثقال في صحبة القرآن لست بخائب بل أنت مأجور بأية حال ما ضر سعيك إن بقيت متعتعا ما دمت مجتهدا بلا إهمال Wisudawan yang ke-14 adalah Ananda Muhammad Mighwar Maulana. يسر وفي عسر وعند تقلب الأحوال فلعل في تكرار وردك خيرة يا صابرا يجزى بلا مكيال Wisudawan yang ke-15 adalah Ananda Muhammad Syahrul. حتى تزول جوامد الأقفال ولعل ربك إن رآك مجاهدا تسعى إلى الإتقان دون ملال ناداك في يوم Wisudawan yang ke-16 adalah Ananda Musa. وحباك بالتكريم والإجلال اقرأ ورتل ثم ترقى ماهرا تتلو كتاب الله باسترسال ومتوجا تاج الوقار Wisudawan yang ke-17 adalah Ananda Usamah Al-Ghazi. وياقوت وحسن لآلي بيديك بذل الجهد دون توقف ولربك التدبير في الآجال فإذا قسى بالقول شيخك مرة Wisudawan yang ke-18 adalah Ananda Uthman. وتكاثرت أخطاء سردك عنده وتربعت بصحائف الأعمال أمسك دموعك لا ترقها عنده Wisudawan yang ke-19 adalah Ananda Wafi An-Naqi. وافرح بحرف نلته وبآية تنجيك يوم الدين من أغلال فالله يعلم Wisudawan yang ke-20 adalah Ananda Zuhair Fawaid. والله ربك واهب الأفضال ولربما في الأرض كنت متعتعا وكتبت عند الله أعظم تالي. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang terhormat Bapak Samiono Abdullah atas takrim syahadahnya. Kami persilakan kepada beliau untuk kembali ke tempat duduknya. Sesi yang kedua yaitu prosesi wisuda santri Raudhatul Quran yang telah menyelesaikan program belajar 3 tahun. Kepada wakil pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran Ustadz Ahmad Qadi hafizahullah taala, kami persilahkan untuk maju ke atas panggung. فلعل في تكرار وردك خيرة يا صابرا يجزى بلا مكيال. Kepada santri Raudhatul Quran kami sebut sesuai urutan absensi untuk maju ke atas panggung. Santri urutan yang pertama yaitu Ananda Abdullah Arif.
ناداك في يوم القيامة شاكرا وحباك بالتكريم والإجلال Santri urutan yang kedua yaitu Ananda Abdurrahman Al-Farghani. تتلو كتاب الله باسترسال ومتوجا تاج الوقار يزينه در وياقوت وحسن لآلي. Santri yang selanjutnya yaitu Ananda Ahmad Fahri Al-Fauzan. ولربك التدبير في الآجال فإذا قسى بالقول شيخك مرة ورآك نسيا بالي الأقلال وتكاثرت أخطاء. Santri yang selanjutnya adalah Ananda Ghilman Firdaus. أمسك دموعك لا ترقها عنده وارجع إلى مولاك بالإذلال وافرح بحرف نلته وبآية تنجيك يوم. Santri yang selanjutnya yaitu Ananda Ahmad Ibrahim Al-Khuzaimah. بحفظها والله ربك واهب الأفضال ولربما في الأرض كنت متعتعا وكتبت عند الله أعظم. Santri yang selanjutnya yaitu Ananda Fikri Ramadan. على التلاوة عالي فاحفظ وإن حوصرت بالأثقال في صحبة القرآن لست بخائب بل أنت مأجور. Santri selanjutnya yaitu Ananda Anasrul. ما ضر سعيك إن بقيت متعتعا ما دمت مجتهدا بلا إهمال وملازما للحفظ في يسر وفي عسر وعند تقلب الأحوال. Santri selanjutnya yaitu Ananda Hussein Syauqi. يا صابرا يجزى بلا مكيال ليرق قلبك من تدبر آية حتى تزول جوامد الأقفال. Santri selanjutnya yaitu Ananda Imam Zain Al-Ashraf. تسعى إلى الإتقان دون ملال ناداك في يوم القيامة شاكرا وحباك بالتكريم والإجلال اقرأ ورتل ثم ترقى ماهرا. Santri selanjutnya yaitu Ananda Mahdi. باسترسال ومتوجا تاج الوقار يزينه در وياقوت وحسن لآلي بيديك بذل الجهد دون توقف. Santri selanjutnya yaitu Ananda Muflih As-Sajid. في الآجال فإذا قسى بالقول شيخك مرة ورآك نسيا بالي الأقلال وتكاثرت أخطاء سردك عنده. Santri selanjutnya yaitu Ananda Muhammad Aliful Lutfi Baihaqi. أمسك دموعك لا ترقها عنده وارجع إلى مولاك بالإذلال وافرح بحرف نلته وبآية تنجيك. Santri selanjutnya yaitu Ananda Muhammad Faqih Nur Salam. الله يعلم كم جهدت بحفظها والله ربك واهب الأفضال ولربما في الأرض كنت متعتعا وكتبت عند الله أعظم. Santri selanjutnya yaitu Ananda Muhammad Faruq Al-Makhi. على التلاوة عالي فاحفظ وإن حوصرت بالأثقال في صحبة القرآن لست بخائب بل أنت مأجور بأية حال. Santri selanjutnya yaitu Ananda Muhammad Surya Sabil. إن بقيت متعتعا ما دمت مجتهدا بلا إهمال وملازما للحفظ في يسر وفي
عسر وعند تقلب Yang terakhir yaitu santri Ananda Rahmat Hakim. وردك خيرة يا صابرا يجزى بلا مكيال ليرق قلبك من تدبر آية حتى تزول جوامد الأقفال. Afwan lupa, masih ada satu santri lagi yaitu Ananda Ilyas Abdurrahman. ناداك في يوم القيامة شاكرا وحباك بالتكريم والإجلال اقرأ ورتل ثم ترقى ما. Kami sampaikan jazakallah dan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Qadi atas takrim ijazahnya. Kami persilakan beliau kembali ke tempat duduk. Dan kepada berpindah ke acara selanjutnya, yaitu acara penghargaan kepada seluruh wisudawan Pondok Pesantren Raudhatul Quran Jombang yang akan diwakilkan oleh dua wisudawan terbaik dengan predikat mumtaz. Yang pertama adalah Ananda Dhiyaul Haq asal Gresik. Yang kedua adalah Ananda Zuhair asal Gresik. Untuk diharapkan keduanya maju ke atas panggung. وتربعت بصحائف الأعمال أمسك دموعك لا ترقها عنده وارجع إلى مولاك بالإذلال وافرح بحرف نلته وبآية تنجيك يوم الدين من أغلال. Kepada yang terhormat Bapak Haji Agung Wicaksono hafizahullah untuk memberikan penghargaan secara simbolik kepada wisudawan. وكتبت عند الله أعظم تالي أجر الدؤوب على التلاوة عالي فاحفظ وإن حوصرت بالأثقال في صحبة القرآن لست بخائب بل أنت مأجور بأية حال ما ضر سعيك إن بقيت متعتعا. Terima kasih kepada Bapak Haji Agung Wicaksono. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk. وملازما للحفظ في يسر وفي عسر وعند تقلب الأحوال فلعل في Kepada Bapak Haji Agung Wicaksono kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik kepada beliau beserta keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara prosesi uji tahfidzul Quran serta prosesi wisuda telah selesai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara utama untuk memandu acara yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Al-Ustadz Mahin Zufar. Kini memasuki acara yang ketujuh, yaitu penyerahan penghargaan kepada seluruh pengajar dan staf Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang akan diberikan oleh Bapak Haji Agung Wicaksono. Kepada para seluruh pengajar dan staf yang kami panggil, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Yang pertama, Bapak Samion Abdullah dipersilahkan untuk menaiki panggung. Yang kedua, Al-Ustadz Ahmad Qadi dipersilahkan untuk menaiki panggung. Yang ketiga, para muhafidz dipersilahkan untuk menaiki panggung. Yang keempat, security dipersilahkan untuk segera menaiki panggung. Yang kelima, Bu Utami dipersilahkan untuk menaiki panggung. Dan yang terakhir, Pak Narto dipersilahkan untuk segera menaiki panggung. Yang ketujuh, kepada Ustaz Lutfi untuk segera menaiki panggung. Dan kepada para musyrif
untuk segera menaiki panggung. Lanjut ke acara penyerahan penghargaan yang kedua, yaitu penyerahan penghargaan kepada Ustadz Sofwan, Pak Muzaki, Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz Salim, dan Pak Arif. Dipersilahkan untuk segera menaiki panggung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Agung Wicaksono. Kini memasuki acara yang ke-8, yaitu tausiah dengan tema wasiat-wasiat perpisahan dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Armedi Rahaja. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang karenanya semua kenikmatan ini bisa menjadi sempurna. Dan sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan ini dapat terlaksana. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, manusia yang paling Allah cinta, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, yang senantiasa berpegang teguh dengan wasiat yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Thayyib. Ikhwati fillah, hafidhakumullah. Saudara-saudariku, bapak undangan, ibu undangan semua yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata seorang penyair bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Seperti itulah hakikat dunia. Kita ini pasti akan berpisah dengannya. Kita ini pasti akan berpisah dengan dunia, dan kita juga pasti akan berpisah dengan apa yang ada di dalamnya. Jika itu adalah sebuah keniscayaan, jika kita pasti akan berpisah, maka hendaknya setiap perpisahan itu kita akhiri dengan perpisahan yang indah. Sebagaimana kita juga ingin ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal dalam keadaan yang indah, yakni husnul khotimah. Maka saya harapkan semoga perpisahan ini juga perpisahan yang indah, perpisahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, hafidhakumullah. Ya. Saudara-saudariku yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan satu patah dua kata nasihat yang semoga bisa memberikan manfaat untuk kami, ya, kami pribadi dan antum semuanya, ya. Yang semoga
nasihat ini bisa menambahkan ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, ketika saya diberikan amanat untuk memberikan sedikit nasihat, saya teringat sebuah kisah. Jadi belum lama ini saya itu diminta untuk menjadi ketua panitia penerimaan siswa baru, ya, atau santri baru. Pada waktu itu, Bapak Ibu, ada sepasang wali santri, ya, Bapak Ibu yang datang mendekati saya, kemudian berpesan, ya Ustadz, tolong sekali Ustadz, tolong anak saya diterima di ponpes ini Ustadz. Sambil berkaca-kaca matanya. Ya. Jadi seorang suami dan istrinya mendatangi saya setelah seleksi mahasiswa, seleksi santri baru, kemudian meminta, ya Ustadz, tolong anak saya ini diterima. Saya itu ingin, Ustadz, anak saya itu menjadi penghafal Al-Quran. Saya ingin anak saya itu menjadi seorang ustadz yang menyampaikan nasihat dan kebaikan dan berjuang untuk agama Islam. Maka pada waktu itu terbesit di benak saya untuk sedikit memberikan nasihat kepada kedua orang tua itu dan juga untuk diri saya pribadi. Saya bilang kepada mereka, dan ini semoga juga menjadi nasihat untuk kita, para orang tua, untuk kita, para anak-anak yang ingin membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya. Saya sampaikan kepada kedua orang tua itu, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin anak Ibu menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, saya doakan semoga cita-cita Bapak Ibu ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian saya lanjutkan, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu, ya, ingin anak Bapak Ibu ini menjadi seorang ustadz, seorang mubalik, saya doakan semoga cita-cita ini diijabah, karena itu adalah cita-cita yang baik. Tapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa seorang yang hafal 30 juz, seorang ustadz, itu tidak dijamin untuk dimasukkan ke dalam surga. Namun anak yang soleh, orang yang soleh, yang solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang soleh itu pasti akan dimasukkan dalam surga. Namun orang yang hafal 30 juz, seorang ustadz, bukan jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga. Bukankah kita tahu para sahabat Rasulullah SAW, kebanyakan dari mereka itu tidak hafal Al-Quran. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu meridhoi mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat, selama seorang sahabat itu meninggal dalam keadaan iman, maka ia dijamin untuk dimasukkan ke dalam surga. Padahal kebanyakan mereka tidak hafal Al-Quran, ya, banyak dari mereka yang tidak hafal Al-Quran. Dan kita ketahui, ya, Khawarij, kebanyakan mereka itu adalah penghafal Al-Quran. Kebanyakan mereka itu adalah ulama, ya, dalam menghafal hadis tentunya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruj, ya, qaumun min ummati, akan keluar sekelompok kaum dari umatku, yaqra'unal Qur'an laisa qira'atikum ila qira'atihim bisyai." Mereka itu pintar baca Al-Quran, mereka itu hafal Al-Quran, bahkan seandainya bacaan kalian, hafalan kalian para sahabat dibandingkan dengan bacaan dan hafalan mereka, tidak ada apa-apanya. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai. Dan seandainya sholat kalian, wahai para sahabat, dibandingkan dengan sholat mereka, nggak ada apa-apanya.
Wala siyamikum ila siyamihim bisyai. Dan seandainya puasa-puasa kalian itu dibandingkan dengan puasa mereka, enggak ada apa-apanya. Ini kaum Khawarij yang keluar daripada Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, al-Khawarij kilabun nar. Orang-orang Khawarij itu anjing-anjing neraka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagian ulama mensyarah hadis ini bahwa mereka akan dijadikan anjing menggonggong di dalam neraka. Sebagian yang lain menafsirkan mereka dihinakan seperti anjing di dalam neraka. Namun kita ketahui bahwa mereka hafal Al-Quran, mereka hafal banyak hadis, tapi tempatnya di mana? Di neraka. Maka daripada itu ya, ini nasihat untuk kami pribadi dan adik-adik semua dan para orang tua. Yang paling utama itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun hafalan kita, namun tidak ikhlas karena Allah, tidak akan ada apa-apanya. Tidak akan berguna bagi kita semua. Ya. Sepanjang apapun gelar yang kita dapat, doktor, LCMA, itu hanya akan mendapatkan pujian dari manusia. Namun orang yang mendapatkan pujian dari Allah adalah mereka yang benar-benar bertakwa dan soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah sebuah hadis ya, yang harusnya ini dihafal oleh seluruh penuntut ilmu dan orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Bahkan terkadang ketika ingat hadis ini saya menangis di tengah malam. Dan ini juga hadis yang membuat Muawiyah radhiyallahu anhu ya, seorang khalifah. Jadi Muawiyah dalam sebuah riwayat meminta Abu Hurairah untuk membacakan sebuah hadis yang jarang ia dengar dari orang yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Abu Hurairah ya menyampaikan sebuah hadis dan sebelum menyampaikan dia keringat dingin dan hampir pingsan. Kemudian dia bangun lagi dan mau menyampaikan lagi, dia keringat dingin dan hampir pingsan lagi sampai 3 kali. Kemudian dia sabar dan terus sabar. Alhamdulillah sekarang dia sudah 30 juz, mungkin menjadi juri tahfidz Quran di mana-mana di Jawa Timur dan sudah punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan kepintaran saja, antum harus sabar dan sabar kalau ingin berhasil. Dan Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal nasihat saya tadi, yang paling penting kita itu punya anak yang soleh dan soleha. Seandainya dia hafid 30 juz, alhamdulillah kita bersyukur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia menjadi ustadz, kita bersyukur, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seandainya dia tidak hafid 30 juz, seandainya dia tidak menjadi ustadz, karena tidak mungkin semua umat muslim di Indonesia jadi ustadz, tidak mungkin ya. Pasti ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pengusaha ya. Kalau Pak Agung disuruh ngafal 30 juz kesusahan ya, karena sudah mikirin pabriknya dan lain sebagainya. Ya kan berbeda-beda memang ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan ya. Tidak ada masalah. Yang penting kita ini bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita hafal 30 juz kalau di malam hari kita melihat wanita yang terbuka auratnya? Buat apa kita hafal 30 juz? Buat apa kita menjadi seorang ustadz kalau setiap hari makan makanan yang haram? Maka ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu semuanya, seandainya anak Bapak Ibu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hafal 30 juz, tidak menjadi seorang ustadz, mboten napa-napa Bapak Ibu. Jangan merasa menjadi orang tua yang gagal, tidak. Selama anak Bapak Ibu bertakwa pada Allah, jenengan adalah orang tua yang berhasil dan orang tua yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa kali saya jumpai ada banyak teman saya yang dia bukan ustadz, yang dia bukan hafid 30 juz, tapi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Gajinya 12 juta, 15 juta sebulan karena takut syubhat dia keluar. Karena ini bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak ustadz di luar sana ya, yang suka makan makanan yang haram, yang ditabrak maja yang syubhat-syubhat. Maka berdoalah seperti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Rob, anugerahkan aku anak yang soleh. Ya. Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Rob, anugerahkan aku anak yang menjadi seorang nabi. Ya Rob, anugerahkan aku anak yang hafal kitab. Ya Rob, anugerahkan aku anak yang jadi alim ulama. Tidak. Tapi berdoa supaya mendapatkan anak keturunan yang soleh. Ya, jadi boleh ya bermimpi untuk menjadi hafid 30 juz, bermimpi untuk memiliki anak yang hafid 30 juz, tapi impian kita yang paling utama adalah memiliki anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit nasihat berikutnya adalah seperti yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Rasulullah SAW bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak bersyukur pada Allah. Tidak dikatakan orang itu bersyukur pada Allah kalau dia ini tidak bersyukur kepada manusia yang lain yang punya andil kebaikan terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi kita ini harus mengingat orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita doakan mereka. Adik-adik ini harus ingat ustadz-ustadznya yang keringetan, yang kadang nangis di malam hari berdoa untuk adik-adik. Adik-adik ini harus ingat pada para donatur, ya, yang menyisihkan hartanya digunakan untuk adik-adik, bukan untuk berfoya-foya urusan dunia. Ya, doakan mereka. Ya. Para wali santri juga demikian. Jangan lupakan, ya, bantuan dari Ponpesnya selama 3 tahun ini secara cuma-cuma, masya Allah. Coba kita cari. Ya, Ponpes yang memberikan bantuan yang luar biasa seperti ini sangat jarang sekali. Ya, maka doakan mereka banyak kebaikan. Ya, doakan kami para asatidah, para donatur, para staf dan lain sebagainya. Semoga kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian yang terakhir, ya ikhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saat ini itu adalah pertemuan yang paling indah. Coba kita renungkan. Di sini ada adik-adik ya, yang mengkhidmatkan hidupnya untuk menghafal Al-Quran. Di sini ada para orang tua yang bercita-cita memiliki anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah yang hafid 30 juz. Di sini ada para asatidah yang mengeluarkan juhudnya, usahanya untuk mendidik anak-anak karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di sini ada para staf, ada para donatur yang juga berusaha untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dikumpulkan dalam kebaikan. Ya, kita ini sedang dikumpulkan dalam kebaikan. Maka ini adalah pertemuan yang sangat indah. Ya. Dan semoga ya pertemuan ini kita ingat, wajah-wajah ini kita ingat. Karena sesungguhnya kita ini sangat-sangat membutuhkan syafaat dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang selalu berkumpul dengan kebaikan, para penuntut ilmu, orang tua yang berdoa untuk kebaikan anaknya, para donatur, para staf, para asatidah. Kita ini membutuhkan syafaat dari mereka. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalau jenengan baca tafsir Al-Baghawi, di sana itu disebutkan sebuah cerita, ya. Al-Baghawi menyebutkan sebuah cerita dalam tafsirnya, dikatakan nanti akan ada orang soleh, ya, penghuni surga yang diberikan kesempatan untuk jalan-jalan di neraka, ya, di tafsir surat Al-Mudaththir. Kemudian ketika ia berjalan-jalan di dalam neraka, dipanggil oleh salah seorang di antaranya, ya fulan, ya fulan. Kemudian dia mendekati, siapa kamu? Tidakkah ingat engkau dulu waktu engkau lapar, aku datang memberikan sepiring nasi atau sepiring makanan untukmu. Kemudian laki-laki penghuni surga itu ingat. Dan orang yang diadab di neraka itu meminta syafaat kepadanya dan diberikan syafaat karena seporsi makanan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan dia berjalan lagi, melangkahkan kakinya lagi. Kemudian dipanggil salah seorang penghuni neraka. Ya fulan, ingatkah engkau padaku? Siapa kamu? Dulu waktu engkau dahaga, dulu waktu engkau haus, aku datang dengan segelas air untuk menghilangkan dahagamu, maka berikan syafaat untukku saat. Ya. Maka karena segelas air, ya,
seorang penghuni neraka ini dimasukkan ke dalam surga. Itulah indahnya kalau kita senantiasa bertemu dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dalam kebaikan seperti ini. Ini adalah kesempatan kita untuk bersilaturahim di dunia dan bersilaturahim di akhirat. Dan semoga ya, kita ini bukan hanya saling bahu-membahu di dunia, dan semoga kita ini juga saling bahu-membahu nanti di akhirat. Masa sebanyak ini nggak ada yang masuk surga, Pak? Ya, paling tidak sebagian besar di sini insya Allah orang-orang soleh. Maka lihatlah wajah-wajah ini. Apabila ada salah seorang di antara kami yang tidak ada di surga, maka nanti kalau antum jalan-jalan ke neraka, selamatkanlah kami. Ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nasihat yang saya berikan, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian ya, kita tutup ya dengan doa yang semoga doa ini menjadikan keberkahan bagi kita ya, untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya Rahman ya Rahim, ya Mujib ya Hayyul Qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif anna adab jahannam. Rabbana srif anna adab jahannam. Rabbana srif anna adab jahannam inna adabaha kana ghurama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas tausiahnya kepada Al-Ustadz Armedi Rahaja. Memasuki acara ke-9, yaitu penutupan, kemudian dilanjut dengan ramah tamah dan kompani profil yang akan disampaikan oleh Bapak Samion Abdullah. Alhamdulillah, acara wisuda santri tahfidzul Quran angkatan pertama Pondok Pesantren Raudhatul Quran tahun 2020-2021 telah selesai dengan lancar. Kepada para hadirin, kami persilahkan untuk menikmati hidangan dan makanan yang telah disediakan. Jikalau ada yang kurang atau salahnya, maka itu murni dari diri saya sendiri, dan jikalau pun ada benarnya, maka itu dari Allah Ta'ala. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.